Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicauannya milenial. Nih kita ngopi pagi nih sama Pak Ujang nih, senior di dunia perburungan di Kota Bogor. Pak Ujang, gimana kabarnya Pak Ujang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat selalu ya? Sehat selalu. Pak Ujang dari dulu wajahnya masih gini-gini aja, 10 tahun lalu masih begini nih. Tetap tua maksudnya. Tetap tua, betul ya. Apa resepnya Pak Ujang? Tetap Ya, tua gitu. Tua. Ya dalam artian gini, kita nikmatin aja hidup yang ada. Kita nikmatin, kita sebanyak silaturahmi terhadap rekan-rekan kicauania atau di mana kita tinggal, tetap kita jaga silaturahmi. Terus kalau tapi masih di dunia burung kan? Alhamdulillah masih. Gimana Pak Ujang ngelihat dunia burung sekarang nih di Bogor nih? Nambah maju, nambah mundur. Semakin maju, tapi juga dalam artian untuk namanya apa, ketentuannya ini yang kadang-kadang masih agak semeraut, nggak kayak dulu ya. Oh iya. Ya. Tapi kalau masalah apa namanya animo dari kontestan itu semakin Bagus ya, secara keseluruhan, Iya. secara keseluruhan nambah rame ya. Iya. Tapi kalau ngelihat nambah ramenya dunia burung, terutama di Kota Bogor atau Bogor lah secara umumnya, berarti memang dunia burung ini memang udah ajang usaha atau bisnis, Iya, penghidupan. penghidupan. Itu nyata tuh ya. Nyata. Pak Ujang ngerasain sendiri. Ngerasain saya karena saya juga hobi dari tahun 90-an lagi. Dulu saya kerja. Begitu merambah ke hobi ini, kayak ikut lomba sini sampai saya tinggalkan masalah kerjaan saya. Nah, Itu setelah saya bisa geluti terus dari masalah kita jadi pemain, masalah jadi perawat, sampai sekarang mungkin saya terjun ke IO. dalam artian sebelum Penjurian. penjurian itulah. Tapi merupakan di dunia perburungan adalah merupakan penghidupan. Iya. Ya jadi kayaknya ada benernya juga tuh kalau kita ngelihat postingan teman-teman di Facebook. Kicauania itu pekerjaan. Iya betul. Pekerjaan itu hobi. Pekerjaan hobi, tapi menghasilkan. Oh, iya. Itu hobi menghasilkan. Nah, Pak Ujang kan kalau ya kita berteman udah lama juga Pak Ujang ya. Pak Ujang kan dulu juga di BNR ya. Iya betul. Di BNR ya. Di BNR Benar. benar dari perawatan, dari produksi. Oh, Pak Ujang dulu di bagian itu di BNR. Di awalnya di penangkaran. Penangkaran. Akhirnya di penangkaran saya lari ke perawatan lomba, juga naungan lomba kita. Akhirnya sampai juga ke masalah produksi masalah pakan. Setelah tahun 2011 mungkin 2011 ya. saya keluar dari BNR, saya juga baru terjun ke Penjurian. Tapi sebelumnya emang udah kenyang di dunia burung ya. Alhamdulillah. Di dunia perburungan maksudnya. Kalau dulu ngelihat BNR ketika Pak Ujang masuk tuh, bedanya BNR dulu awal Pak Ujang masuk BNR sama sekarang tuh bedanya apa? Waduh, jauh banget. Jauhnya dalam artinya gini, waktu dikala BNR mulai berdiri itu banyak memberikan penghidupan bagi kalangan perburungan ya. Dalam kalangan perburungan dari masalah pedagang, penangkar, sampai dalam artian rekan-rekan kicauania. Coba belum nyampe saya nih. Coba gimana? Contohnya kan begini, sebelum adanya BNR di dunia perburungan kan ya hanya pedagang, ya hanya sekedar pedagang, penangkaran juga hanya sekedar menangkar jual ke pasar. Tapi setelah dengan adanya BNR, dengan Pak Boy sendiri memberikan apa namanya inovasi terhadap
dunia perburungan. Itu merambah sampai ke masalah ke pedagang, tentunya di masalah pedagang di sangkar atau di perburungan di burung-burung, juga sampai masalah penangkaran. Itulah yang jadi ambisi untuk rekan-rekan dari penangkar pun memajukan penangkaran tersebut. Jadi maksud saya mungkin ya, pandangan saya berarti apa yang dikatakan Pak Ujang itu ya dulu hobi flat aja, datar aja iya. gitu kan. Setelah hadirnya BNR ini malah seolah-olah memulai dunia burung ini jadi industri. Jadi industri, betul. Hidup, dalam artian hidup, menghidupkan juga. Hidup dan menghidupi, ya kan? Iya. Menghidupi banyak orang. Betul, betul. Banyak peluang untuk tempat orang cari duit. Betul. Yang tadi kata Pak Ujang, penangkaran, pedagang, sangkar itu hidup semua ya. Terus tadi Pak Ujang bilang dari tahun 90-an. Nah, di tahun 90-an itu dominasi burung apa? Pak Ujang? Kalau waktu itu kita cuma anis merah ya, anis merah, kenari. Kalau waktu zaman-zaman masih ada camlok, Nah, dicampur semua tuh ya. semua, terus ada juga campuran impor masih. Nah, setelah ke sini-siniin hal tersebut agak hilang, barulah yang mulai mendominasi antara murai batu dengan anis merah. Ya itu juga karena tangan dinginnya Bang Boy juga. Betul, terutama kalau Pak Boy memang lebih apa namanya, lebih condong terhadap burung yang faster. Makanya Pak Boy sampai membuatkan penangkaran yang di Ciapus. Ya. Gitu. Dulu ada awal mulanya BNR Community ya. Iya betul. Sama P2YB ya. P2YB itu termasuk keanggotaannya di P2YB, tapi di apa namanya medianya BNR Community. BNR Community. Ya, berarti ya Pak Ujang salah satu saksi bahwa BNR memang menjadi trigger atau pemicu dunia burung jadi industri ya. Betul. Itu yang saya alami ya. Iyalah, ya kita cerita yang dialamin aja, ngapain yang dialamin orang kan gitu Pak Ujang. Terus kalau di itu sekarang kegiatannya apa? Ya hanya mengisi waktu luang saya, kalau libur saya ikut lomba, silaturahmi terhadap rekan-rekan Hijomania, juga terhadap sesama IO. Tapi ada 1 minggu tuh 3 hari saya Megang IO ya? megang IO. Apa IO-nya Pak Ujang? Nirwana Enterprise. Nirwana ya? Nirwana yang baru pindah itu ya? Baru pindah. Dan lagi masih istilahnya masih nyari masak lah. Iya, betul. Tapi kelihatannya yang saya pantau nih di medsos nih, Nirwana nih rada setelah pindah nih hokinya lagi ada nih kayaknya nih. Mulai ramai terus mulai dari awal. Alhamdulillah masih diberikan kepercayaan. Iyalah. Kontestan. Nah, kalau di Bogor kan dengan padatnya gantangan nih Pak Ujang. Kalau menurut Pak Ujang sendiri, hampir tiap 1 kilo gantangan, 1 kilo gantangan, itu menandakan apa tuh kira-kira? Ya semakin semaraknya dunia perburungan. Ya, itu. Ya udah pasti tuh semarak. Terus Yang kedua memang persaingan ya, persaingan bisnis ya. nah, kalau kita udah bilang bisnis, berarti kan persaingan wajar, ya kan? Jadi ya memang namanya bisnis, tempat kita cari nafkah, Iya. ya bersaing kan gitu. Ya, pandangan Pak Ujang dengan banyaknya orang membangun bisnis IO, nah kita langsung aja kita anggap bisnis IO nih kedepannya kira-kira masih bertahan apa gimana? Insya Allah bertahan. Yang penting begini, kalau saya pribadi ya, kita bersaing dalam bisnis itu, kita bersaing, tapi bersainglah yang dengan yang sehat. Ya, Kedua dalam artian bersaing sehat itu tidak saling menjelekkan. Kedua
tingkatkan masalah kualitas kita gitu loh. Iya, Kualitas entah dari penilaian atau kualitas terhadap servis terhadap pemain itu yang terpenting. Jangan satu IO menjelekkan IO lain, itu yang saya kurang suka. Iya. Tapi itu kenyataan Pak Ujang. Kenyataan sih begitu ya. Kenyataan begitu. Ya kalau kata orang yang ini mah Pak Ujang teori aja gitu kan. Tapi insya Allah enggak, kalau saya sih kita nggak mengurusin dapur orang kalau pribadi Nah begitu. itu yang penting. Sama kayak saya Pak Ujang, nggak ngurusin orang. Betul. Ya mohon maaf, saya dalam artian kenal Bang JB juga dari 2012, tapi kita kerjasama di IO itu tahun 2013 ya. Saya sudah mendirikan Dojo dulu, gantangan dojo. Di depan rumah sini. Depan rumah sama di Lebak Wangi. Lebak Wangi. Ya itulah yang dalam artian gini Pak Haji. Itu yang selalu saya jaga dalam artian kenapa orang Bang Ujang kok begini ya. Saya selalu menjaga silaturahmi. Iya. Ya Pak Ujang juga kan salah satu yang sering yang istilahnya senior di Bogor yang mau kerja sama siapa aja masuk Ya, gitu kan. Nggak ngebeda-bedain si A, si B, si C ketika diajak ayo gitu kan. Tapi yang saya alami ini kebanyakan begini Pak Haji. Gimana tuh? Yang saya alami sekarang ini, saya banyak dalam artian istilah kasarnya nyebok yang sudah lapangan. Nah, itu. Dijelaskan dulu ntar orang lain kagak ngerti. Yang tadinya mungkin lapangannya terpuruk. Itu tadi memang jadi apa namanya pengalaman dan inspirasi saya. Bagaimana saya bisa mendirikan kembali gantangan tersebut dengan saya punya cara atau saya punya strategi. Jadi kita nggak langsung gantangan yang punya nama saya masuk begitu hancur saya tinggal enggak. Itu saya kadang-kadang kelihatan gantangan yang sekiranya dia udah agak terpuruk saya masuk, insya Allah ini akan bangkit kembali. Ya kadang-kadang orang kan diminta wah nyerah Pak Ujang masuk gitu kan. Karena itu juga misalkan tantangan bagi saya bagaimana karena apa ya, kita di Bogor ini kan banyak banyak teman-teman hijauania. Masa iya sih kalau kita mendirikan ya sedikitnya ada support ya. Terutama situ Bang Haji. Ya artinya kan kembali lagi ke personal kita. Betul. Kita kan kalau personal kita bisa diterima secara luas, nggak neko-neko. Kalau bahasa yang lebih kasar kagak banyak bacot lah gitu kan. Ya nggak. Nah kita fokus sama kerjaan kita, ya teman-teman juga insya Allah bisa nerima kan gitu. Tapi di daerah mana itu Nirwana Enterprise? Keradenan. Jelas di Jalan Kaum Pandak ya. Keradenan. Berarti masih dekat-dekat sama lapangan dulu ya? Agak jauh. Nggak jauh. Kurang lebih 1 kilo lah. Ya tuh teman-teman, Bogor, Cibinong, daerah sekitarnya Depok. Kalau mau ngelatih burung atau mau lomba, ada yang namanya Nirwana Enterprise itu di bawah tangan dingin Pak Ujang dan kawan-kawan. Nah ini nih menarik nih Pak Ujang karena jadi banyak pembahasan juga. Kan katanya ada tuh sistem sekarang tuh yang lagi rame transparan dan terbuka. Transparan dan terbuka. Menurut pandangan Pak Ujang bagaimana? Kalau pengalaman saya dengan apa namanya yang saya jalani itu harus saya terapkan, terutama dalam masalah pakem ya. Ya. Pakem penilaian. Kalau memang kita secara teori sudah dijelaskan di situ pakemnya, seperti yang kita ikuti dari awal pakem PBI, irama lagu, durasi kerja, volume, itu mah dasar lah, hampir ya, semua. Itu harus dijalankan di lapangan tersebut. Nah kalau misalkan enggak, ya itulah yang nanti jadi dampak gitu loh. Kenyataan banyak sekarang secara teori pakem itu memang itu yang dipakai, tapi kenyataan di lapangan berbeda. Itulah yang jadi nanti momok ya
bagi kita sebagai kicomania. Sama IO juga. Ya, termasuk IO. Penjurian. Nah, kita harus pertahankan. Kalau saya pribadi saya pertahankan itu. Ya, cuma memang banyak juga ini kan kalau pakem di IO tersebut pakemnya itu ya kita harus ikuti misalkan. Kalau memang pakemnya di situ pakem tonjolan ya kita sebagai kicomania ya harus memahami gitu, ya. memahami Bawa ya. burungnya Bawa yang burungnya yang nembak-nembak. iya ya kan? Lagu ada itu. Jangan yang ngerol ya kan? Yang ngerol. Sistemnya sendiri yang sekarang tuh banyak tuh yang ditulis di papan tuh gimana menurut? Karena katanya lebih terbuka kalau ditulis di papan. Dalam pandangan Pak Ujang itu efektif atau bagaimana? Kalau secara pelaksanaannya terbuka ya itu lebih efektif. Ya, misalkan kan begini contohnya, kita secara terbuka dalam artian kalau secara yang wajar kita pakai ini yang di independen saya ya, terbuka dalam artian setelah ajuan juri kita rumus, kita sebagai kolab merumus ya, misalkan dengan kondisi kuota ada sekian atau 5 misalkan, ya itu yang mendapatkan nominasi ya seharusnya sesuai kuota tersebut 5. Tapi kalau misalkan tertutup beda lagi. Nah, kalau tertutup kan misalkan hanya pentok di kadang-kadang itu dilaksanakan sesuai pentokan. Tidak sesuai dengan ajuan juri, itu secara tertutup. Tapi kalau sudah terbuka ya memang kalau sudah terbuka mendapatkan nominasi ya itulah yang hak ya, jangan ada nominasi itu nanti digugurkan, itu yang kurang fair menurut saya. Kalau secara terbuka. Kedua, kalau terbuka dalam artian yang lebih efektif lagi mungkin secara juri setelah memberikan ajuan ya itu langsung aja ditulis di papan itu secara fair. Nanti kurang-kurangnya ya baru tambahan gitu. Ya juga sih. Ya sama dalam pembahasan kita di BNR juga kan ya pengennya kalau mau terbuka itu ajuan juri yang ditulis. Langsung jurinya yang nulis. Jadi ajuannya diambil dulu, tep baru panggil satu-satu, catat, langsung tulis jurinya. Jadi kalau seumpamanya ajuannya nggak diambil, nanti juri bisa ngerubah. Betul. Makanya diambil dulu. Kalau jurinya ngerubah daripada ajuannya, berarti kan dia ngikutin temennya kan gitu. Nah, jadi ajuan dulu. Tujuan ajuannya ini diambil kan supaya kita punya pegangan ajuan si A nih ini. Nanti kalau berubah dia berarti ngikutin temennya, nggak pede dia. Betul. Atau lupa kan gitu. Ya. Itu sistem ya Bang. Sistem. Kalau teori mah sama lah Pak Ujang. Irama lagu. Semua lapangan ketika ditanya irama lagu, durasi, volume, gaya, fisik, pasti itu yang disebut. Implementasinya yang suka beda-beda. Inilah yang suka melenceng kan gitu. Kontestan tuntut ke situ, Bang. Ya biar dunia perburungan tetap rame, Pak Ujang di Bogor masih banyak dibutuhin nih kayaknya nih. untuk ngobrol-ngobrol atau berteori lah sambil ngopi kan gitu. Pagi. Ya daripada mau dikerjain atau enggak, yang penting udah ngobrol, kita sesuai pakem gitu. Makasih Pak Ujang atas kesempatannya hari ini. Siap. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Seluruh keluarga. Amin. Makasih.